Rifan Nurmalki lahir di kota kecil di pesisir Aceh Barat, tepatnya di Kecamatan Johan Pahlawan, Maulabo. Ia tapi bukan berasal dari keluarga atlet, namun semangat dan jiwa pantang menyerah sudah mengalir dalam darahnya sejak kecil. Ayahnya bekerja sebagai nelayan, sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga yang juga menjual jajanan untuk menambah penghasilan keluarga. Rifan tumbuh dalam lingkungan sederhana yang syarat dengan nilai kerja, keras dan kebersamaan. Sejak kecil, Rifan sudah menunjukkan energi yang luar biasa. Ia tidak bisa diam. Sepulang sekolah, ia akan langsung berlari ke lapangan kosong dekat sungai, bermain dengan teman-temannya. Di sanalah ia pertama kali mengenal bola. Bukan bola voli, tapi bola plastik yang biasa digunakan anak-anak bermain sepak bola. Namun siapa sangka, dari situ ia mulai tertarik pada olahraga dan menunjukkan koordinasi tubuh di bingbang. Saat duduk di bangku kelas 4 SD, Rifan melihat kakak kelasnya bermain bola voli di halaman sekolah. Suara bola yang dipukul, sorakan teman-teman, serta loncatan para pemain membuatnya terpesona. Ia mulai mencoba memukul bola voli yang dipinjam dari guru olahraga. Awalnya, tangannya memerah bahkan bengkak karena belum terbiasa. Tapi Rifan tidak menyerah. Ia justru semakin penasaran dan terus berlatih setiap hari. Meski masih kecil, lompatannya tinggi dan gerakannya gesit. Rifan pun diajak bergabung dalam tim voli sekolah dasar dan mulai mengikuti pertandingan antar sekolah. Ia sering menjadi pemain termuda, namun justru menjadi salah satu yang paling menonjol. Seiring waktu semangatnya makin besar. Ia sih berlatih di pagi hari sebelum sekolah dan sore hari sepulang sekolah. Ia tidak pernah mengeluh, meski kadang harus berjalan kaki cukup jauh ke lapangan karena tidak ada kendaraan. Ketika Rifan masuk SMP, kemampuannya semakin terasa. Ia bergabung dengan klub voli lokal yang melatih anak-anak muda di Maulabo. Di sana, ia tidak bertemu dengan pelatih-pelatih yang lebih serius dan sistematis. Latihan fisik, teknik dasar, dan mental mulai diasah. Meski fasilitas sangat terbatas dan lapangan tempat berlatih sering becek, Rifan tetap semangat. Ia bahkan mulai bermimpi suatu saat bisa bermain di tingkat nasional. Ibunya sering menyaksikan latihan Rifan dari pinggir lapangan, membawa air minum atau makanan kecil. Meski awalnya khawatir anaknya terlalu lelah, sang ibu akhirnya mendukung penuh ketika melihat betapa besar cintanya pada voli. Ayahnya pun mulai bangga, meski tak terlalu menunjukkan. Mirna Persya, anak mereka, sedang mengejar sesuatu yang besar. Rifan pun tumbuh menjadi remaja yang disiplin dan rendah hati. Ia tetap hadir mencetak poin di lapangan, tapi juga menunjukkan sikap sportivitas yang membuatnya disukai banyak orang. Meski sering menang, ia tetap menghormati lawan. Meski sering lelah, ia tak pernah mengeluh. Semua ini menjadi pondasi kuat sebelum ia melangkah ke babak berikutnya. Dalam hidupnya, merantau jauh dari kampung halaman, demi mimpi yang lebih tinggi. Mimpi Rifan semakin besar seiring bertambahnya usia. Ya setelah lulus SMP, ia tahu bahwa untuk berkembang lebih jauh, ia harus keluar dari Maulabo. Namun keputusan itu tidak mudah. Ia masih remaja, belum pernah pergi jauh dari kampung halamannya. Namun demi impian menjadi atlet nasional, Rifan memutuskan untuk merantau ke Pulau Jawa, tempat di mana dunia voli jauh lebih kompetitif. Tahun itu, ia mendapat kesempatan untuk bergabung dengan salah satu sekolah olahraga di Jawa Timur. Dukungan orang tuanya datang dalam bentuk doa dan tabungan yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Dengan hati haru, mereka melepas Rifan di pelabuhan, tak kuasa menahan air mata. Rifan membawa harapan seluruh keluarga bersamanya. Dalam tas ransel yang tak seberapa besar, tapi penuh mimpi. Awal hidup di Jawa tidak mudah. Rifan menghadapi banyak tantangan, lingkungan baru, logat bahasa yang berbeda, hingga tekanan persaingan yang lebih ketat. Di sekolah olahraga itu, ia bukan satu-satunya yang berbakat. Semua teman sekelasnya adalah calon-calon atlet dari berbagai daerah, tapi justru itulah yang membuat Rifan semakin terpacu. Ia ingin membuktikan bahwa anak kampung dari Aceh pun bisa bersinar. Setiap hari dimulai lebih pagi dan berakhir lebih malam. Latihan fisik, teknik pukulan, block service, dan latihan mental dijalani dengan disiplin. Rifan sering menjadi yang paling akhir meninggalkan lapangan. Ia tahu bahwa bakat saja tidak cukup, perlu kerja keras tanpa henti. Kadang-kadang ia menangis diam-diam di malam hari, rindu rumah dan keluarga. Tapi setiap tetes air mata itu menjadi bahan bakar semangatnya. Tak butuh waktu lama bagi para pelatih di sekolah itu untuk melihat potensi Rifan. Posturnya tinggi dan atletis, refleksnya tajam dan semangatnya membara. Ia mulai dipercaya masuk ke tim inti dan tampil dalam berbagai kejuaraan tingkat pelajar. Beberapa klub mulai memperhatikan namanya. Ia mulai dikenal sebagai Salah,
satu open speaker muda berbakat dengan pukulan tajam dan lompatan tinggi. Prestasinya pun mulai bermunculan. Ia membawa tim sekolah menjuarai turnamen antar provinsi, bahkan naman dapat peningkatan dia sebagai pemain terbaik. Nama Rifan mulai sering terdengar di kalangan pencinta voli junior. Ia juga belar pentingnya kerja sama tim dan komunikasi, hal-hal yang sangat dibutuhkan dalam dunia voli profesional. Saat usianya menginjak 18 tahun, Rifan mendapatkan panggilan untuk seleksi tim junior nasional. Itu adalah pencapaian besar tapi juga tantangan baru. Ratusan pemain terbaik dari seluruh Indonesia berkumpul, semua dengan impian yang sama. Namun, Rifan tampil luar biasa. Ia bermain tanpa rasa takut, fokus, dan menunjukkan kualitasnya. Meski tidak langsung masuk tim utama, pengalaman itu memberinya pelajaran berharga. Ia kembali ke klubnya dengan motivasi berlipat. Ia berjanji pada diri sendiri, suatu saat nanti akan berdiri mengenakan seragam merah putih, mewakili Indonesia di kancah internasional. Perjalanan Rifan di tanah rantau membentuknya bukan hanya sebagai atlet, tapi juga sebagai pribadi yang tahan banting. Ia siap belajar untuk mandiri, bertahan di tengah kesulitan, dan tak melupakan asal-usulnya. Ia tahu perjuangannya masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, mimpi itu kini terasa semakin dekat. Setelah melewati berbagai kompetisi pelajar dan seleksi tim junior nasional, pintu menuju dunia profesional akhirnya terbuka untuk Rifan Nurmalki. Tahun 2015 menjadi tahun penting. Rifan direkrut oleh salah satu klub besar di ajang Proliga, kompetisi bola voli tertinggi di Indonesia. Bergabung dengan klub profesional adalah langkah besar bagi pemuda yang dulu hanya bermain di lapangan tanah kampungnya. Saat pertama kali masuk ruang ganti tim, Rifan sempat merasa canggung. Ia duduk di antara pemain-pemain senior yang selama ini hanya bisa ia tonton di televisi. Namun rasa canggung itu segera berubah menjadi semangat. Rifan tahu ini saatnya belajar dan membuktikan diri. Ia memperhatikan semua detail, dari cara seniornya berlatih, menjaga fisik, hingga menghadapi tekanan pertandingan. Meski awalnya lebih sering duduk di bangku cadangan, Rifan tidak mengeluh. Ia tahu bahwa kepercayaan pelatih harus diraih, bukan diminta. Ia terus menunjukkan konsistensi dalam latihan dan selalu siap ketika dibutuhkan. Kesempatan pertamanya datang saat salah satu pemain utama cedera. Tanpa ragu, pelatih menurunkannya. Des Rifani menjawabnya dengan performa luar biasa. Ia mencetak poin demi poin, membuat penonton bersorak dan komentator menyebut namanya berulang kali. Sejak saat itu, Rifan mulai rutin turun sebagai starter. Posisinya sebagai open spiker menjadi senjata utama tim. Dengan lompatan eksplosif dan pukulan tajam yang sulit ditebak, ia menjadi momok bagi lawan. Musim demi musim performanya makin matang. Ia bukan hanya sekadar pemain muda potensial, tapi benar-benar menjadi pilar utama tim. Puncaknya terjadi saat ia memperkuat Surabaya Bayangkara Samator. Bersama klub ini, Rifan meraih gelar juara Proliga dan dinobatkan sebagai pemain terbaik, MVP. Prestasi ini mengukuhkan namanya sebagai salah satu bintang voli Indonesia. Ya, bagi Rifan, penghargaan itu bukan sekadar piala atau gelar, melainkan bukti bahwa kerja keras, doa, dan tekad bisa membawa anak kampung ke panggung tertinggi. Popularitasnya pun meningkat. Ia mulai mendapat banyak perhatian dari media, diundang ke berbagai acara, dan disambut hangat oleh penggemar. Tapi di balik semua itu, Rifan tetap sederhana. Ia tak pernah lupa siapa dirinya. Di media sosial, ia sering membagikan kisah perjuangannya, memberi semangat bagi anak-anak muda di seluruh Indonesia agar berani bermimpi besar. Namun, dunia profesional juga penuh tekanan. Jadwal padat, risiko cedera, dan tuntutan performa kadang membuatnya lelah secara fisik dan mental. Tapi Rifan punya satu pegangan, cintanya pada voli. Baginya, setiap kali masuk lapangan semua beban seolah hilang. Ia hanya ingin bermain, bertarung, dan memberi yang terbaik. Karier profesionalnya juga membawanya berkeliling Indonesia, bahkan ke luar negeri untuk turnamen antar negara. Setiap pertandingan, setiap peluh, menjadi bagian dari proses panjang yang terus membentuknya. Rifan sadar menjadi pemain top bukan hanya soal kemampuan fisik, tapi juga soal mental, komitmen, dan konsistensi. Kini, Rifan bukan lagi pemain muda yang mencari tempat, melainkan sosok panutan. Tapi perjalanannya belum selesai. Ia masih menyimpan satu impian besar, mengharumkan nama Indonesia di pentas, Asia, dan dunia. Dan untuk itu, ia siap menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Impian terbesar setiap atlet adalah mengenakan seragam negaranya. Bagi Rifan Nurmalki, mimpi itu akhirnya menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun berjuang di level klub, prestasinya tak bisa lagi diabaikan. Ia dipanggil untuk memperkuat tim nasional bola voli putra Indonesia.
Pertama kali mengikuti pemusatan latihan nasional, Rifan merasa emosional. Ia teringat masa kecilnya, bermain voli di lapangan tanah di Meulabo, dan kini ia berada di antara pemain-pemain terbaik negeri ini, bersiap membawa nama Indonesia di panggung internasional. Di pundaknya kini ada tanggung jawab yang jauh lebih besar. Debutnya bersama timnas terjadi di ajang SEA Games. Meski sempat gugup, Rifan menunjukkan kualitasnya. Dengan pukulan keras dan mental baja, ia menjadi andalan serangan tim Merah Putih. Di pertandingan krusial melawan rival berat, Thailand, Rifan tampil luar biasa dan mencetak poin-poin penting yang membantu Indonesia meraih kemenangan. Perjalanan bersama timnas tak selalu mulus. Ada kekalahan, ada kritik, ada cedera. Namun Rifan tak pernah goyah. Ia justru menjadikan semua itu sebagai bahan bakar untuk terus berkembang. And there's a tempendikan dia bidang mati, memberikan energi penuh meski tubuh kelelahan. Ia tahu, saat membawa bendera di dadanya, ia tak hanya mewakili dirinya tapi seluruh bangsa. Di luar lapangan, Rifan menjelma menjadi figur inspiratif. Ia sering berbicara kepada pemain muda tentang pentingnya disiplin dan semangat pantang menyerah. Ia juga aktif membagikan pengalamannya di media sosial, bukan untuk pamer, tapi untuk menyemangat generasi baru agar tidak takut bermimpi. Saya dari kampung, kalian pun bisa. Begitu katanya dalam banyak kesempatan. Tahun demi tahun, Rifan menjadi tulang punggung timnas. Ia turut membawa Indonesia meraih medali emas SEA Games, sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Saat berdiri di podium, menyanyikan lagu kebangsaan dengan medali menggantung di lehernya, Rifan tak kuasa menahan air mata. Ia tahu, ini adalah dia pucat dari kerja kerasnya selama ini. Tapi di balik air mata itu tersimpan satu janji, ini belum akhir. Rifan juga beberapa kali dipercaya menjadi kapten tim dalam turnamen internasional. Ia bukan hanya diandalkan karena kemampuannya di lapangan, tapi juga karena sikapnya yang tenang, tegas, dan mampu memimpin rekan-rekannya. Ia menjadi jembatan antara pelatih dan pemain, antara pengalaman dan semangat muda. Banyak yang menyebut Rifan adalah roh permainan timnas voli putra Indonesia. Tak hanya di Asia Tenggara, Rifan juga tampil di berbagai kejuaraan tingkat Asia dan internasional lainnya. Meski Indonesia belum menjadi kekuatan besar di dunia voli, kehadiran Rifan menjadi simbol bahwa kita punya potensi. Ia bersaing dengan atlet-atlet top dunia, belajar dari mereka, dan terus membawa pulang pengalaman berharga. Kini, setiap kali ia mengenakan jersey timnas, Rifan selalu menyempatkan diri untuk berdoa sejenak sebelum masuk lapangan. Dalam doanya, ia mengingat orang tuanya, gurunya, lapangan kampung halaman, dan semua perjuangan panjang yang telah ia tempuh. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Masih banyak pertandingan yang harus dimenangkan, dan masih banyak mimpi yang belum diraih. Menjadi pemain voli top bukan hanya soal mencetak poin atau meraih medali, tapi juga tentang meninggalkan jejak yang menginspirasi. Di usia yang semakin matang, Rifan Nurmalki telah menjelma menjadi ikon voli Indonesia. Bukan hanya karena prestasinya, tapi karena kisah perjuangan dan sikap hidupnya yang membumi. Rifan kini dikenal bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga mulai diperhitungkan di kancah Asia. Ia sempat mendapat kesempatan bermain di luar negeri, bergabung dengan klub di Thailand. Itu adalah babak baru dalam kariernya, beradaptasi dengan budaya dan gaya permainan yang berbeda. Namun seperti biasa, ia menjawab tantangan itu dengan semangat belajar. Ia menyerap semua pengalaman itu, lalu membawanya kembali ke tanah air untuk meningkatkan kualitas permainan timnas. Namun di balik gemerlap karier profesional, Rifan tetap anak kampung yang sederhana. Saat libur kompetisi, ia tak segan kembali ke Meulabo. Ia menyapa guru-gurunya, bermain bersama anak-anak di lapangan kecil, dan bahkan membantu melatih di klub lokal. Baginya kampung halaman adalah tempat ia menanam akar dan menemukan makna sejati dari perjuangan. Ia mulai aktif memberi pelatihan ke sekolah-sekolah, berbagi ilmu, dan memberi motivasi. Ia tahu, tak sebuah anaknya memiliki akses seperti dirinya. Karena itu, ia bertekad menjadi jembatan. Dalam beberapa wawancara, Rifan sering mengatakan, voli mengubah hidup saya. Saya ingin voli juga bisa mengubah hidup banyak anak lain. Kata-katanya bukan janji kosong, karena ia benar-benar turun langsung ke lapangan-lapangan kecil di pelosok. Kariernya di Proliga juga terus bersinar. Ia kembali memperkuat tim-tim elit dan membantu membawa mereka ke tangga juara. Tapi kali ini bermain bukan hanya untuk menang. Ia bermain untuk menunjukkan teladan, untuk memberi inspirasi. Rifan tak pernah segan membimbing pemain muda, memberi saran, bahkan memotivasi mereka saat kalah. Ia tahu setiap pemain butuh sosok yang bisa dipercaya dan dijadikan panutan. Di ruang ganti, dia dikenal tenang dan bijak. Di lapangan,
Ia masih mematikan dengan pukulan yang keras dan lompatan yang tak pernah kehilangan tenaga. Tapi kini publik tak hanya melihat Rifan sebagai atlet. Ia adalah simbol dari semangat pantang menyerah. Dari kampung kecil ke panggung besar, dari anak nelayan ke duta voli nasional. Menjelang akhir dekade kariernya, Rifan mulai memikirkan masa depan. Ia ingin membangun akademi voli di Aceh Barat, agar anak-anak di daerah tidak harus merantau jauh untuk bermimpi. Ia ingin menjadi pelatih, penggerak komunitas, dan penginspirasi. Ia ingin memastikan bahwa semangat Rifan Nurmalki akan terus hidup dalam diri generasi selanjutnya. Mungkin suatu saat nanti Rifan akan pensiun dari lapangan, tapi warisannya tidak akan padam. Cerita tentang anak kecil yang berlatih di bawah terik matahari, yang menahan rindu di tanah rantau, yang mengangkat bendera merah putih di podium akan terus dikenang. Dan ketika seorang anak kecil di pelosok negeri memukul bola voli untuk pertama kalinya, mungkin ia akan berkata, "Aku ingin seperti Rifan."